Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel ini, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya berbagi satu informasi kepada Bapak Ibu yang mana terkait dengan rencana pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik PN3K maupun PNS, di tahun 2023 ini sedikit ada dilema dalam hal pengangkatan honorer. Nah, kira-kira apa dilemanya Bapak Ibu? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Isu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini sedikit ada dilema yang mana pemerintah sepertinya menuai polemik, ya, yang mana polemiknya adalah pro dan kontra di tengah masyarakat. Nah, ada apa dengan hal ini Bapak Ibu? Tentunya ini adalah karena memang isu pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes tersebut yang mana di kalangan masyarakat terdapat berbagai problem informasi. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu tentang pengangkatan ini, di mana pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes tersebut merupakan upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang sudah lama menjadi pekerjaan rumah atau menjadi PR di pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, memang sudah lama dibicarakan bahwa terkait dengan honorer ini akan dituntaskan dengan cara diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang menggembirakan Bapak Ibu honorer, di mana kalau hal ini diterapkan oleh pemerintah, maka jelas nasibnya semakin baik ke depan. Kenapa tidak? Karena memang dengan diangkat menjadi aparatur sipil negara, maka statusnya jelas adalah ASN, pekerjaan juga jelas adalah pekerjaan seorang ASN, dan penghasilannya juga adalah penghasilan yang layak sebagaimana penghasilan ASN. Maka ini adalah suatu hal yang perlu disyukuri oleh Bapak Ibu honorer kalau hal ini benar-benar diterapkan oleh pemerintah di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu honorer berdoa kiranya hal ini bisa menjadi kenyataan di waktu yang tidak terlalu lama lagi. Bukan lagi menjadi rahasia banyak tenaga honorer yang mengabdikan dirinya pada instansi pemerintah, namun hingga kini belum mendapat keadilan. Kenapa? Karena sampai sekarang keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer ini belum ada sampai sekarang. Dan inilah yang dirindukan oleh Bapak Ibu honorer supaya pemerintah mencetuskan satu keputusan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN dengan status PNS dan P3K. Jadi meskipun memiliki jenis pekerjaan yang hampir sama dengan pegawai negeri sipil atau PNS ini, namun gaji maupun tunjangan yang mereka terima sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena para PNS atau ASN, dasar hukum penggajiannya ada dan dasar gajinya ada beserta tunjangannya juga ada. Sementara untuk Bapak Ibu honorer, penghasilannya dari honorer jauh dari apa yang diharapkan. Sama halnya kalau diinformasikan di berbagai media bahwa penghasilan Bapak Ibu honorer selama ini yang diberikan oleh pemerintah itu jauh di bawah UMR, jauh di bawah upah minimum regional. Jadi dengan kondisi seperti ini, maka suatu hal yang wajar kalau DPR RI memperjuangkan dan membela nasib honorer ini untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan satu catatan adalah keputusan pemerintah. Selain tidak mendapatkan gaji yang layak, tenaga honorer juga tidak berhak menerima jaminan sosial dan juga jaminan masa kerja yang tetap. Banyak tenaga honorer yang harus bertahan dalam kehidupan yang serba kekurangan, meskipun telah lama mengabdi kepada tanah air. Kenapa harus menahan hal seperti ini Bapak Ibu? Karena impiannya dengan lama mengabdi di instansi pemerintah, maka muncul perhatian pemerintah untuk mengangkat para honorer ini menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K dan PNS. Pada pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil ini, nantinya oleh pemerintah akan memberlakukan beberapa persyaratan
yang harus dipenuhi. Artinya, tidak semua tenaga honorer dapat diangkat langsung menjadi aparatur sipil negara tanpa tes. Karena ada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah untuk para honorer menjadi PNS tanpa tes ini. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah pertama, kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sudah banyak juga informasi yang beredar bahwa para honorer di instansi pemerintah ada yang berpendidikan SD, SMP, SMA, bahkan sampai sarjana. Nah, tentu berbicara tentang kualifikasi pendidikan, maka jelas ada syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun apabila pemerintah meniadakan syarat kualifikasi pendidikan, maka jelas semua honorer yang berpendidikan rendah antara SD, SMP, dan SMA selamat menjadi ASN. Tentunya sebaliknya, kalau kualifikasi akademik juga atau kualifikasi pendidikan dipersyaratkan, maka kita kurang tahu persis apa kira-kira solusi dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Kemampuan dalam bekerja, maka jelas banyak honorer juga yang memang dinilai mampu melaksanakan tugas ASN, punya keahlian dan keterampilan dalam hal melaksanakan pekerjaan pelayanan publik. Jadi masa kerja hingga pengalaman kerja yang dimiliki tenaga honorer juga ikut dijadikan syarat dalam hal pengangkatan tersebut. Kemudian, rencana pengangkatan tenaga honorer tanpa tes ini banyak menuai kekhawatiran di kalangan masyarakat luas. Banyak masyarakat yang khawatir jika nantinya pengangkatan tenaga honorer tanpa tes ini akan menimbulkan banyaknya aparatur sipil negara yang tidak berkualitas. Tetapi sejauh ini, pemerintah tetap mempertahankan honorer yang sudah ada di instansi pemerintah. Berarti dengan demikian, honorer yang ada sekarang hingga terdata di database BKN, berarti boleh diambil satu kesimpulan bahwa honorer ini benar-benar kompeten dan punya kemampuan SDM. Maka suatu hal yang wajar dan tidak heran kalau mereka dalam arti para honorer ini diangkat menjadi ASN di tahun 2003 tahun ini. Selain itu juga pengangkatan tenaga honorer tanpa tes juga dikhawatirkan dalam memicu dan dapat memicu ketidakadilan bagi peserta umum yang tidak lolos dalam tahap seleksi meskipun telah memenuhi syarat. Meskipun begitu, pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tetap mendapat dukungan dari banyak pihak, bahkan DPR RI. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, bahwa benar-benar DPR RI mendukung penuh pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara ini. Mereka beranggapan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes merupakan wujud apresiasi pemerintah atas jasa mereka selama bertahun-tahun mengabdi di negeri ini. Di luar itu, pengangkatan tenaga honorer tanpa tes juga akan mempercepat proses pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di daerah 3T. Rencana pengangkatan tanpa tes belum bisa dipastikan oleh pemerintah, namun isu tersebut sudah berhasil menjadi topik hangat di kalangan pegawai non-ASN. Bahkan perbincangan antara pemerintah melalui Menpan RB bersama dengan DPR RI juga, ini adalah bukan suatu hal yang bisa diremehkan. Sehingga berbagai solusi dan opsi ditawarkan oleh Menpan RB dan telah dipertimbangkan dengan berbagai lembaga, sehingga suatu saat nanti akan ada kesimpulan bahwa semua honorer akan diangkat menjadi ASN dengan berbagai pertimbangan dan kebijakan. Sehingga pemerintah dalam hal ini, Menpan RB telah mendapat dorongan dari DPR, bahkan Presiden, untuk segera menuntaskan persoalan tenaga honorer. Hal yang harus diperhatikan pemerintah adalah harus memastikan proses pengangkatan tenaga honorer tanpa tes tersebut berlangsung secara adil dan transparan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS memiliki kualitas yang baik, terutama untuk tenaga pendidik, karena menyangkut masa depan anak bangsa. Selain itu, pemerintah juga harus menjaga tindak atau tingkat keadilan bagi peserta dari kalangan umum yang berkeinginan mengikuti seleksi CPNS agar tidak terjadi salah paham di kemudian hari. Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, maka
harapan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes pada tahun 2023 ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Presiden Jokowi tetap akan memperjuangkan nasib tenaga honorer karena mengingat peranan mereka dalam arti peranan honorer di lapangan sangatlah dibutuhkan untuk membantu kinerja dari PNS dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Demikian informasinya. Selamat bagi para honorer yang akan diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.